Oke. Nah, kemarin itu saya sudah membahas mengenai order dan tatanan, ya, bahwa anak usia 0 sampai 6 tahun itu punya periode sensitif. Nah, akan order dan tatanan. Coba saya ulangi lagi. Apa yang bisa kita berikan atau apa yang harus kita perhatikan ketika kita mau memberikan pendidikan atau menumbuhkan potensi penuh, ya, kepada anak usia 0 sampai 6 tahun. Ada berapa macam? Di antaranya ada periode sensitif. Nah, ada berapa macam? Ya, 2 macam. Apa saja itu, Miss Karin? 2 faktor, ya, 2 faktor, bukan 2 macam, 2 faktor. Faktor apa? Eksternal dan internal. Nah, yang eksternal ada berapa? Ada 2, betul. Yang internal 2 juga. Bisa sebutkan yang internal apa saja? Yang internal. Periode sensitif dan pikiran yang menyerap, ya, periode sensitif dan pikiran yang menyerap. Nah, pikiran yang menyerap sudah kita bahas, ya, sudah ada di video. Silahkan kalau masih belum jelas putar lagi videonya, ya. Putar lagi videonya, apa sih pikiran yang menyerap itu. Nah, periode sensitif pun sudah ada dibahas di situ, ya, tentang periode sensitif dari usia 0 sampai 6 tahun. Nah, sekarang yang saya akan bahas adalah bahwa periode sensitif ini, ya, diantaranya tatanan dan order di usia 0 sampai 2 tahun. Jadi 0 sampai 2 tahun itu adalah kunci utama mendisiplinkan anak. Jangan salah, ya. Mendisiplinkan anak itu bukan SD apalagi, ya. TK pun enggak. Mendisiplinkan anak itu usia berapa? 0 sampai 2 tahun. Begitu jebrol harus langsung dikasih stimulasi untuk bisa disiplin. Di antaranya segala sesuatu harus diletakkan di tempatnya dan selalu di tempatnya. Bayi akan mengikuti. Bayi itu gelisah kalau sesuatu tidak di tempatnya. Coba perhatikan, kunjungi teman-teman yang sudah punya bayi. Saya sudah membuktikan beberapa kali dan itu benar. Bayi itu ingin di bawah 2 tahun, ya, ingin segala sesuatu itu tidak pindah dari tempatnya. Stres dia kalau pindah dari tempatnya. Juga keteraturan kegiatan, misalnya mandi jam 7 ya jam 7 terus maunya. Jalan-jalan jam berapa keluar, ya dia waktunya keluar pengen keluar. Pokoknya terus rutinitas itu akan selalu. Nah, mungkin Miss Lesti adik-adik kecilnya, ya, ingat, ya. Seperti itu. Oke, nah ini kan sudah kita bahas, ya, nanti tinggal dicek lagi videonya kalau masih belum terlalu jelas. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah jika periode sensitif tatanan ini tidak diberikan di usia yang tepat, yaitu 0 sampai 2 tahun, apa yang terjadi? Nah, anak tidak bisa mengorientasi dirinya. Jadi anak kan pelongo gitu kan. Tapi kalau yang dari bayi sudah disiplin, dia akan tenang, tahu posisinya di mana, duduknya tenang, jalannya tenang, semuanya rapi, beres, dan full oriented gitu. Orientasinya jelas. Dia paham apa yang mau dia lakukan, apa yang dia harus amati gitu, ya. Kedua, tidak bisa menciptakan gambaran mental dirinya. Ternyata cukup mengerikan, ya. Kalau anak tidak dilatih untuk disiplin di usia 0 sampai 2 tahun.
Yang harus disiplin siapanya sih itu? Orang tuanya, ibunya dan ayahnya dan semua anggota keluarga yang ada di dalam rumahnya. Itu harus disiplin dulu. Jadi sebelum hamil ya, kalau yang sudah belum ada yang menikah ini ya. Yang pertama pilih jodoh yang kompak dulu. Nah, pilih jodoh yang kira-kira bisa seiring sejalan untuk mendidik anak, ya enggak? Karena kan memilih jodoh itu kan nantinya tujuannya supaya bisa berumah tangga kan. Berumah tangga pengennya ada anak kan, betul kan? Nah begitu ada anak itu kan pengen anaknya dididik dengan baik. Nah ketika mau mendidik dengan baik terkadang, bukan terkadang, sering saya temukan tidak kompak ayah dan ibu. Dan itu tampak di anaknya ketika di TK, kita kan ada TK ya, itu kelihatan banget anak yang tidak pola asuhnya kurang tepat ya. Pola asuhnya kurang tepat diantaranya dikarenakan kekurang kompakan ayah dan ibunya. Jadi kunci pertama adalah ketika mau mencari jodoh, samakan visi misi dulu. Ya, jadi bukan kalau mau sekolah aja cari jodoh. Kalau yang sudah ketemu calon, ya sekarang bicarakan gitu ya. Visi misi ke depan untuk nanti kita berumah tangga seperti apa. 10, 20 sampai kita tua seperti apa, itu harus dibicarakan kalau mau segala sesuatunya rapih ya. Jadi ini penting loh untuk generasi masa depan. Saya berharap nih sama miss-miss dan mister-mister yang masih lajang ini, mumpung belum keterlanjuran berumah tangga gitu kan. Hayo ya, kita siapkan gitu ya untuk menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah dengan generasi yang rapi dan bagus gitu ya. Nanti didikannya juga gampang kalau sudah 0 sampai 2 tahun itu sudah kitanya disiplin. Jadi memang kitanya yang harus kerja keras ya, bukan anaknya yang hayo kamu disiplin, nggak akan berhasil. Jadi tidak bisa menciptakan gambaran mental dirinya dan kurang percaya diri. Kenapa sih anak kurang percaya diri? Di antaranya karena 0 sampai 2 tahunnya tidak dibuat teratur, rapih dan disiplin. Ya, nanti dicoba. Saya sudah membuktikan di TK ada yang dari mulai mengandung saya tahu, lalu melahirkan saya amati dan saya terima laporan-laporannya. Benar, ini semua yang dikatakan tuh benar loh. Bahwa anak-anaknya tuh usia 0 sampai 2 tahun ya begitu gitu, pengen keteraturan. Dan ketika itu tercipta, ya enak ngedidiknya, gampang kesananya. Tuh. Ya. Lalu periode sensitif belajar melalui panca indera. Nah, kalau ini tidak di stimulasi dengan benar, jadi anak-anak itu kalau mau berhasil 0 sampai 6 tahun kalau belajar itu otomatis harus pakai alat peraga ya. Harus punya objek yang dieksplorasi. Jadi harus ada objek yang dieksplorasi, itu baru belajar. Karena dia belajar dengan apa yo, ingat gak? Sudah disimak videonya, sudah dilihat PPT-nya? Dengan seluruh tubuhnya. Anak usia 0 sampai 6 tahun belum bisa berpikir dengan otaknya. Jadi jangan harap disuruh ngapalin terus nanti seperti kita belajar gitu. Beda banget. Harus yang membuat dia ingat itu ya melakukan sesuatu dengan tubuhnya. Itu. Hanya itu. Dan itu kalau tidak difasilitasi, maka dia akan menjadi anak yang membangkang, rebellious, poor concentration, konsentrasinya lemah. Nah, kita kan suka ngelihat anak masuk kelas 1 ke sini masih belum bisa konsentrasi. Di antaranya karena ini.
Karena waktu TK tidak difasilitasi alat peraga, disuruhnya baca tulis. Kasih kertas, suruh nulis, suruh baca. Padahal dia nggak bisa belajar pakai itu, ya kan? Belajarnya pakai seluruh tubuhnya. Dia harus berinteraksi, bereksplorasi, emosinya semuanya harus seluruh tubuhnya harus dilibatkan. Dia tidak akan jadi anak yang membangkang. Lalu konsentrasinya bisa full concentration. Poor judgment skills, kemampuan menilainya juga lemah. Gak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu poor. Nah, jadi usia 0 sampai 6 tahun harus difasilitasi dengan belajar dengan seluruh tubuhnya. Miss Ayu punya adik kecil kan ya? Usianya berapa Miss Ayu? 4 tahun. Ada yang masih punya adik kecil? Miss Lisa punya adik kecil? Enggak. Miss Lisa anak bungsu, anak tunggal. Anak tunggal. Nah, Miss Nur udah pada besar. Miss Lesti paling kecil? Oh, udah 9 tahun. Miss Karin bungsu. Mister Jaya bungsu ya. Nah, punya ponakan? Usia? Nah, coba buktikan ya. Dilihat yang 2 tahun terutama itu kesempatan emas tuh untuk distimulasi ya. Lumayan meskipun 2 tahun pertamanya terlewatkan, tapi 2 tahun kesananya masih banyak peluang gitu. Tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat. Bahkan kita sudah besar masih bisa punya kesempatan untuk punya pasangan yang satu visi dan melahirkan anak yang nanti dididik seperti ini. Oke. Nah, ini untuk sensitivitas berjalan. Nah, berjalan itu anak-anak itu kan nggak mau diem, ya kan? Maunya gerak terus. Nah, kalau kita suruh diem, duduk, nulis, ia malah mematikan sensitivitasnya, periode sensitifnya. Anak usia 0 sampai 6 tahun ya. Tapi kalau anak 6 tahun ke atas udah bisa. Harusnya. Nah, karena ini nggak selesai, akhirnya diselesaikannya di SD. SD masih nggak bisa diam, betul nggak? Nah, harusnya itu selesai di TK gitu. Jangan di TK malah disuruh diam. Dan itu pun nggak puguh kan, diamnya nggak bisa. Di SD-nya jadi PR kita nih guru-guru SD gitu kan. Jadi PR kita itu bukan anak nggak bisa baca, anak nggak bisa baca sih nggak apa-apa. Yang harus kita benahi itu bukan anak nggak bisa baca, tapi anak nggak bisa konsentrasi, nggak bisa duduk diam, nggak bisa mengorientasi dirinya, terus jadi membangkang, betul nggak? Boleh banget. Nah, bagus pertanyaannya. Kenapa bisa membangkang? Karena dia itu tidak difasilitasikan tadi yang ini ya. Bentar, kita kembali ke sini. Nah, dia itu kan panca inderanya tidak pernah distimulasi dengan mengeksplorasi, misalnya dari pendengarannya. Kan anak usia 6 tahun pertama tuh dia harus mempertajam penglihatannya, pendengarannya, panca indera semua, penciumannya, pengecapannya. Jadi harus bisa membedakan rasa-rasa. Ini yang mana yang asem, mana yang gurih, mana yang lebih asem, mana yang lebih manis, termasuk itu. Ini sama ini manis mana, asem mana. Semualah pokoknya. Nah, ketika anak itu tidak mendapatkan itu, dia minta itu di usia selanjutnya. Akhirnya dia ketika kita kasih sesuatu yang baru, dia belum waktunya kan. Ya membangkang otomatis. Gak mau, aku maunya eksplorasi, betul gak? Sedangkan kita tidak memfasilitasi anak untuk eksplorasi. Karena sudah bukan waktunya dianggapnya gitu kan. Udah terlambat. Jadi akhirnya akhirnya yang otomatis dia, aku mau. Ya itu tuntutan jiwanya. Ya, tuntutan jiwanya, aku mau ini, aku belum selesai gitu. Kalau bisa cerita sih ya. Karena belum bisa cerita dia
Pokoknya hatinya menginginkan itu gitu. Dia tidak tahu apa itu yang dia inginkan gitu tuh. Ya, cukup jelas? Ya. Oke. Nah, kalau sensitivitas berjalan tidak difasilitasi juga, ya nggak boleh gerak-gerak dan sebagainya, berpengaruh pada kepercayaan diri juga. Jadi anak jadi tidak percaya diri karena tidak dikasih kesempatan untuk bergerak, bereksplorasi, berjalan, bergerak. Terutama anak yang usia 2 tahunan itu. 2 tahun itu kan lagi seneng-senengnya lari, lagi seneng-senengnya jalan. Kalau 4 tahun udah rada mending ya. 2 tahun, setahun setengah itu kan baru belajar jalan. Setahun, ada yang 9 bulan udah jalan, macam-macam ya. Nah ketika sudah mantap jalannya, udah ngerasa dia bisa lari, pasti lari-lari terus, betul nggak? Lari. Nah itu harusnya kita fasilitasi, ayo lari sana gitu kan, ayo lari sini, tangkap gitu kan. Nah, ketika itu difasilitasi semua, ya selesai. Tapi kalau duduk gitu, kamu lari-lari terus bikin pusing, waduh itu kasihan, kita menzolimi anak. Akhirnya apa? Mereka lari-larinya di usia selanjutnya. Gitu. Jadi sekarang kita nih mendapatkan PR sebetulnya. Kalau ada anak yang masih ajaib-ajaib itu, PR dari tumbuh kembang sebelumnya. Dan itu wajar karena apa? Gak semua orang paham tentang Montessori, ya kan? Ini hanya ada di Montessori loh yang mau meneliti sampai sejauh itu. Dan harus kita sebarluaskan nih Montessori nih ke tetangga, ke saudara. Tapi ya jangan harap langsung diserap, pasti apa sih itu? Nah kan, ya biarin aja gitu. Yang penting kita kalau itu kasih tahu bahwa ini harusnya seperti ini. Ini penelitiannya lama loh, 50 tahun Montessori nggak main-main. Dia seorang jenius, dia dokter perempuan pertama di Italia. Jadi sekelas tuh laki-laki semua, dia sendiri perempuan. Artinya dia perempuan pemberani ya, feminis. Dan dia berhasil menciptakan bukan hanya teori psikologi atau teori pendekatan pembelajaran atau teori belajar, tapi dia menciptakan dari A sampai Z, dari mulai filosofi, approach-nya atau apa pendekatan pendidikannya, lalu strategi belajarnya, tekniknya, skillsnya, sampai alat peraganya. Seluruhnya dia berikan ke kita. Bayangkan, kalau yang lain kan ada teori psikologinya aja, ada teori belajarnya aja ya kan. Kayak Pavlov itu kan teori behaviors. Cuman teori itunya dia tidak menyentuh ke lapangan pedagogiknya. Kalau Montessori dari A sampai Z, sampai pedagogiknya, sampai detail satu-satu alat peraga tuh caranya gimana. Itu kerennya di situ. Kenapa saya jatuh cinta pada Montessori? Itu ya. Jadi dan tidak mudah kalau untuk mempelajari Montessori itu perlu bertahun-tahun. Bahkan ada yang sudah puluhan tahun dia bilang saya belum jadi Montessorian sejati. Jadi nggak ada habisnya yang namanya belajar Montessori itu. Semakin tahun saya semakin dapat pengetahuan baru lagi tentang Montessori, pengetahuan baru lagi. Jadi kalau kita mau belajar Montessori itu ya terus sepanjang hayat gitu. Nggak bisa kita sepotong-sepotong. Dan semakin kita tahu, semakin kita merasa ada kepuasan. Oh begini gitu. Oh saya baru tahu, nanti bisa diterapkan. Jadi jangan pernah puas belajar tentang Montessori. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sensitivitas berbahasa jika tidak ini kan yang seperti kemarin di slide sebelumnya atau di video sebelumnya itu bayi meniru ibu ya, saatnya menabung kata, bacakan 1000 buku di usia 0 sampai 3 tahun dan flashcard kosakata di usia 3 sampai 4 bulan. Jadi pernah tahu flashcard kosakata?
yang segini tulisannya merah, huruf kecil semua, yang ada nenek, tulisan misalnya nenek, kakek, ibu, ayah, roti, apa, ada 100 kata satu boxnya. Itu Glendomen, penelitiannya Glendomen. Pernah dengar? Nah itu hanya efektif di usia anak 3-4 bulan. Dilewatkan saja, karena tadi dia memotret ya, cepret, dapat di sininya, dapat apa, bekal ya. Nah itu kalau punya anak 3 bulan jangan lupa kasih flashcard itu. Kenapa 3 bulan sampai 4 bulan? Karena dia sudah bisa melihat matanya tapi belum tengkurap ya, belum gerak-gerak. Jadi masih bisa fokus. Boleh. Kan bacakan 1000 buku di usia 0 sampai 3 tahun. Iya. Kan di umur segitu itu mereka belum bisa berpikir gitu. Bagaimana cara mereka bisa tahu apa yang kita bacakan untuk mereka? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin juga dipikirkan oleh Miss dan Mister yang lain ya. Kok bisa anak usia 0 sampai 3 tahun dibacakan 1000 buku? Melek dong, ya enggak? Anaknya enggak bisa apa-apa belum. Tadi kan kita sudah sepakat atau percaya bahwa anak itu berpikir dengan seluruh tubuhnya, belum bisa berpikir dengan otaknya. Ketika anak dibacakan, apakah dia harus memproduksi kata-kata saat dibacakan atau hanya menyerap saja? Ya, hanya menyerap. Jadi tujuannya untuk periode sensitif, satunya ya, pikiran yang menyerap. Jadi dengan telinganya, tetap pakai panca indera. Dengan telinganya dia akan mendengar, atau kalau bukunya dijembrengkan, itu dia akan melihat gambar-gambar yang ada di situ, itu akan dipotret. Jebret. Kita tidak berharap dia tahu seluruh isi buku, tidak. Tapi minimal dia punya bekal. Sama seperti dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran juga kan itu nempel tuh. Tapi kita tidak minta anaknya suruh setoran hafalan kan. Nah iya. Bacakan ayat-ayat Al-Quran sebanyak mungkin untuk usia periode sensitif ini. Ada yang jadi penghafal Quran cilik kan, yang usia 7 tahun. Karena apa? Ayah ibunya guru tahfiz. Dan sehari-hari baca Quran. Ya anaknya terpapar kan. Otomatis hafal gitu. Jadi itu sebetulnya bukan sesuatu yang aneh. Tapi sesuatu yang dibiasakan. Ya jangan waduh takjub gitu bisa hafal. Enggak, itu cuma menyerap. Karena dia seperti memotret kan, atau merekam, video merekam, dia ngerekam, rekamannya dikeluarkan gitu. Nah yang keren itu sebetulnya yang penghafal Quran cilik itu bukan sekedar merekam, tapi dia bisa menjawab pertanyaan dan jawabannya dari Al-Quran. Itu berarti jenius ya. Jadi seperti itu ya Miss Lesti, dia hanya memotret. Jadi kita harapannya anak itu memotret itu saja. Jadi kasih apapun sebanyak-banyaknya dengan tujuan anak hanya mengcapture ya. Makanya jangan biarkan mengcapture sesuatu yang buruk. Jangan biarkan dikasih trauma, dipukul, misalnya dicubit. Nah, kadang kan kalau udah kesel anak penasaran numpahin segala sesuatu, kitanya kesel terus dicubit, dimarahi. Nah itu sel-sel otak ininya apa sinaps-sinapsnya berguguran langsung putus-putus, nggak optimal, terganggu tumbuh kembangnya. Hati-hati, hati-hati anak kecil nggak boleh dikasih trauma pengalaman buruk gitu ya. Kasih yang nanti dia bisa tumbuh kembang dengan baik dan itu tidak mudah ya. Tidak mudah itu, apalagi kalau yang udah jadi orang tua. Aduh Miss, emangnya gampang katanya. Susah. Saya tuh kadang kan lagi moodnya lagi jelek. Kitanya sendiri kan kalau lagi moodnya
buruk gitu kan, terus kesel, capek pulang kerja, datang ke rumah anaknya udah ngeberantakin, rewel dan sebagainya kan. Kebayang kan? Nah, tapi kalau kita tahu tentang ilmu ini minimal, oh tidak, saya tidak boleh mengikuti gitu kan, apa yang ada dalam diri saya. Saya tutup dulu, kunci dulu pikiran-pikiran yang emosi-emosi buruk saya gitu kan. Istighfar, tarik napas, kan bisa seperti itu kan. Lalu kita kembali netral, kita hadapi anak kita yang lucu itu dengan baik gitu, tidak dengan emosi. Kalau kita membiarkan emosi kita yang menguasai, akhirnya ya anaknya yang rugi kita sendiri juga kan. Anak kita jadi korban. Oke. Nah, ini kalau tidak didapatkan, kurang sensitif terhadap suara dia. Jadi dia nggak tahu, dipanggil ya gini-gini aja. Misalnya Lesti, ya baru. Tapi kalau Lesti, ya Miss, nah berarti itu bagus. Ininya periode sensitif bahasanya. Atau ada suara apa dia nggak peka aja terhadap suara. Kurang percaya diri dan konsep dirinya rendah. Jadi siapa sayanya tuh rendah. Tuh ya. Nah lalu sensitivitas akan ketertarikan sosial juga ini. Nah, anak-anak itu kan ada tahapan bersosialisasi ya, dari mulai tahapan soliter, itu kan udah silahkan dibaca lagi ya. Tahapan dia belum bisa bergaul, dia main masing-masing, yang satu di pojok sana pojok sini. Lalu setelah itu mereka bisa bergabung tapi punya skenario masing-masing, ya kan? Yang satu atau bermain bersama tapi mainannya beda-beda. Tahap kedua, tahap ketiganya mereka seolah-olah bermain bersama tapi punya skenario masing-masing gitu ya. Tapi kalau tahap yang selanjutnya usia 6 tahun ke atas itu sudah bisa bermain kooperatif. Cirinya dikasih monopoli dia bisa main, nah itu. Atau gobak sodor misalnya. Dia udah paham peraturan permainan, itu artinya sudah selesai. Tahap sosialnya sudah sempurna. Nah, usia berapapun ya. Tapi diperkirakan ya itu akan bergerak dari usia 2,5 sampai 6 tahun selesai. Harusnya usia 6 tahun ke atas tuh udah bisa bermain kooperatif gitu. Tapi kalau 6 tahun masih belum ngerti main ludo, berarti itu masih PR. Belum selesai. Ya, tidak distimulasi dengan baik. Jadi penting anak diajak bermain dan dilihat apakah sudah paham. Main itu misalnya apa tuh? Congklak ya. Itu kan ada aturannya. Nah, kan anak-anak biasanya pengennya menang, dia yang menang, nggak mau kalah kan. Nah, itu artinya belum bisa bermain kooperatif. Nggak apa-apa, itu kan masaknya ya. Kita jangan maksa, kamu nggak bisa ini, nggak tahu, dia masih punya ego gitu untuk menjadi menang. Nah, ini juga saya ingat konsep kepemilikan. Nah, itu juga harus diajarkan kepada anak. Jadi usia seperti ini, usia 2,5 tahun, 2 tahun itu, ya pokoknya di bawah-bawah itu udah. Itu pertama harus diajarkan konsep kepemilikan dulu sebelum dia diajarkan konsep berbagi. Kadang-kadang nih guru atau orang tua atau siapapun usia segini sudah disuruh berbagi, betul nggak? Ayo dong berbagi gitu kan, ada berbagi. Padahal dia belum tahu mana miliknya, mana milik temannya, dia belum bisa membedakan. Ke ruangan aja dianggap punya milik dia semua, gitu kan. Mau dibawa pulang ya kak? Ininya dibawa pulang aja, mainannya minta. Kalau di TK kan gitu, yang baru masuk tuh pengennya dibawa pulang semua mainannya. Artinya dia belum paham konsep kepemilikan. Kita harus tahu ini punya Lesti, ini punya Liza, ini punya Jaya, ini punya Lia misalnya. Nah, punya Lia disimpan di mana? Di sana gitu kan. Ini simpan di mana? Sana. Kalau rebutan gimana? Nah, biasanya kakak adik rebutan. Biasanya gimana? Kakaknya suruh ngalah kan? Nggak boleh. Itu merusak konsep kepemilikan. Jadi kalau punya kakaknya, biarkan itu diberikan ke kakaknya, adiknya nangis, ini punya kakak. Kalau mau pakai, bilang pinjam. Kalau kakak mau minjamkan, baru kamu
boleh pakai, tapi kalau kakak belum selesai mainnya, dia masih pingin main, tidak boleh maksa. Jadi belajar menghormati milik orang lain, itulah kepemilikan. Orang milik orang lain meskipun kakak harus dihormati dong. Kakaknya juga kan kesel kalau apa-apa suruh ngalah, betul nggak? Yang jadi kakak di sini siapa? Pasti kan apa-apa adik aku sih suruh ngalah terus. Nah itu kan bisa dendam sebetulnya. Kakak tuh bisa dendam sama adik hanya gara-gara itu, hanya gara-gara konsep kepemilikan yang tidak jelas. Nah, ketika kakaknya diberi porsi bahwa ini milik dia, terus dia juga kan nanti akan meminjamkan. Oh iya dek, boleh pinjam sebentar aja ya. Nah, itu kan selesai kalau seperti itu. Nah sedangkan kita kadang kabur nih konsep seperti itu. Udah nih dedenya nangis, kasih ke dedek. Suka gitu kan? Gak boleh. Nah adeknya kalau masih belum ngeh, misalnya umur 1 tahun atau apa, ya tinggal dibawa pergi, dialihkan juga selesai. Ya kan? Gak harus, wah yo di ini tuh punya kakak, kamu nggak perlu begitu gitu. Tapi si kakaknya yang justru harus dijejehkan atau dijelaskan bahwa ini punya kamu berhak gitu ya. Kamu berhak mau meminjamkan atau tidak. Nah seperti itu ya. Oh boleh. Nah ini periode sensitif ketertarikan sosial ini kalau tidak distimulasi dengan tepat, maka dia akan menjadi anak yang kesepian karena tidak pernah berteman sih. Sekolah misalnya tidak dikirim ke sekolah, bisa jadi kan di rumah aja. Atau ke sekolah pun tidak, sama gurunya kurang diajarkan bagaimana cara berteman. Itu akan kesepian dia, lonely. Terus suka mencari-cari perhatian. Nah kadang kan ada anak yang suka cari perhatian, itu ciri dari anak yang kurang terstimulasi sosialnya. Antisosial. Nah ada kan sekarang kelompok-kelompok antisosial. Nah, itu dari bayinya sebetulnya. Dari usia 2,5 sampai 6 tahun ya masalahnya di sini nih. Harusnya ke psikolog dan diselesaikan di terapi. Sebetulnya manusia tuh bisa baik semuanya kalau sesuai ya. Pendidikannya sesuai tumbuh kembang. Tapi karena tadi tidak semua orang tua tahu cara mendidik anaknya yang baik dan benar, karena tiba-tiba jadi orang tua kan, nggak ada sekolah dulu kamu mau jadi orang tua, ayo sekolah gitu, nggak ada kan? Tiba-tiba menikah, terus punya anak, ya udah dilepas aja begitu kan? Nah ada sih sekarang memang training untuk pasangan, tapi itu lebih ke fisik ya, pranikah ya, ada training pranikah ya. Nah itu tuh isinya apa aja kira-kira training pranikah tuh? Kalau untuk mendidik anaknya sih kayaknya sih belum nyampe ranah seperti itu. Baru kayak gimana cara membangun visi misi yang selara. Manajemen emosi ya itu penting tuh. Pertama itu dulu kan, manajemen emosi, setelah itu baru ke pendidikan anak. Kayaknya kita buka aja ya training untuk pranikah sampai ke pendidikan anaknya gitu, biar tuntas gitu kan. Betul. Oke, nah juga jadi tidak ramah. Kan ada anak yang songong gitu ya, nggak ramah, itu karena itu sebetulnya kasihan. Oke, selanjutnya. Nah, ini kan keberhasilan tahap perkembangan usia 0 sampai 6 tahun jika ingin punya potensi penuh nantinya ya. Nah, karena ini kan masih tadi otaknya belum bisa berpikir ya. Dia masih dalam embrio, si otaknya ini masih dalam embrio, belum bisa mengeluarkan pikiran. Nah, cara yang bisa kita lakukan tadi 2 itu ya, eksternal, internal, dan internalnya sudah kita bahas, periode sensitif dan pikiran menyerap. Yang eksternal ada 2 juga, yaitu lingkungan dan kebebasan. Nah, kira-kira setelah ini apa ya? Tada. Nah, ini apa ini gambarnya? Ruang kelas. Artinya yang mana? Eksternal yang mana? Yang merah, lingkungan. Ya. Ya, kita harus
menyiapkan lingkungan untuk supaya bisa tadi pikiran yang menyerap dan periode sensitifnya terpenuhi. Caranya adalah ya. Nah, lingkungan yang disiapkan itu adalah lingkungan yang dapat didesain untuk memfasilitasi satu, kemandirian belajar yang maksimal, dua, eksplorasi oleh anak. Jadi dengan adanya lingkungan yang disiapkan, maka anak bisa mandiri belajar. Jadi harapannya sebetulnya kita ini sebetulnya masih jauh dari Montessori yang ideal. Ya. Kalau Montessori yang ideal itu ruangannya harus seperti ini semua. Alat peraganya itu full. Ya, harus full, lalu anak itu diberi kesempatan untuk belajar di setiap sudut. Mau belajar matematika, mau belajar life skills, mau belajar anatomi, mau belajar biologi, geografi, bahasa, belajar apa saja bisa. Tugas kita adalah memberi petunjuk. Jadi di situ ada petunjuk cara belajar ini tuh seperti apa. Gitu. Misalnya ya, nah ini adalah siklus kehidupan ayam. Nah, ini tuh bagaimana anak cara belajar siklus kehidupan ayam? Ini mesti dilengkapi dengan ada kertas yang nanti anak bisa menjodohkan atau mencocokkan mana dulu ini nanti berputar gitu tahapannya, atau bisa yang lurus. Lalu memberi nama, ini namanya apa, dikasih tulisan. Di sini ada tulisan-tulisan. Di situ ada sih yang ada tulisan-tulisannya. Tulisan-tulisan. Lalu bisa juga dikasih definisi kalau untuk SD ya. Macam-macam bisa kita lakukan dengan ini. Kita kasih worksheet apapun bisa. Tergantung tujuan pembelajaran kita. Itu kita indikatornya anak bisa apa? Ya udah ditaruh di sininya. Nah, nanti anak yang mau mengerjakan ini dikasih nama, situnya nama siapa, nanti disimpan di filenya dia. Atau diserahkan ke miss-nya, tergantung manajemennya seperti apa. Nah, ini tuh kalau selesai kasih lagi yang kosong buat anak yang lain. Jadi masing-masing anak bisa mengakses mau belajar apapun. Seperti itu. Itu kalau pure Montessori, seperti itu. Jadi benar-benar anak itu kesempatannya luas untuk belajar apa yang dia minati. Itu ya, seperti itu ya. Produknya mestinya seperti itu. Tapi kita ya perlahan-lahan ya nanti menuju ke arah sana. Dan sebetulnya gurunya enak loh. Kalau sudah seperti itu, kalau sudah kita prepare semuanya, tinggal keliling dan mengobservasi, mengecek kerjaan anak. Presentasinya tidak perlu lama-lama, tapi anak banyak bekerja dengan alat peraga yang sudah ada worksheet-nya. Seperti itu ya. Oke. Tolong bisa dikembalikan. Ya, terima kasih. Nah, ini lingkungan itu tadi menentukan ya. Tadi untuk TK juga sama kan, harus ada lingkungan. Tentunya lingkungannya agak sedikit berbeda ya dari SD ya, disesuaikan dengan usia anaknya. Nah, lingkungan yang disiapkan juga itu bagian yang krusial pada pendidikan anak di dalam kelas. Jadi benar-benar crucial, urgent, harus ada. Nah, kita di sini sebetulnya ada bahkan alat-alat peraga yang belum dibuka. Jadi nanti ini karena 2 tahun ini pandemi juga, kan anak-anak online itu juga yang menghambat diantaranya untuk proses kita Montessori gitu ya. Di antaranya itu benar-benar begitu pandemi itu anak harus belajar di rumah, kita pakai strategi yang berbeda lagi. Oke. Menjadikan anak dapat berkembang tanpa asistensi terus-menerus dari orang dewasa. Yaitu tadi yang seperti saya bilang, anak bisa sendiri belajar. Kita nggak perlu
ngajarin mereka, mereka sudah bisa sendiri. Gitu. Dan menjadikan anak memiliki tanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Itu juga yang perlu. Sehingga anak itu nggak perlu kita suruh belajar, mereka belajar sendiri. Bahkan mereka harus tahu gaya belajar mereka. Oh, aku itu kalau belajar, kalau belum dengar belum bisa, kasih audio. Aku kalau belum lihat belum bisa, kasih banyak visual. Aku kalau belum melakukan belum bisa, kasih banyak aktivitas. Ini adzannya. Oke, kita dengarkan adzan dulu ya. Itu bisa di stop dulu. Lingkungan yang disiapkan yaitu salah satu yang berbeda dari Montessori adalah ya lingkungan yang disiapkannya ini. Metode-metode lain itu tidak menggunakan prepared environment yang seperti ini. Ya. Pasti mereka ada juga prepared environment, tapi tidak serapi Montessori. Kalau Montessori itu A sampai Z-nya rapi, mulai mana dulu, bahkan letak pun tidak boleh tertukar. Seperti ini, coba kita lihat. Itu mulai dari practical life. Sensorial, terus language, baru culture, lalu math terakhir. Matematika itu dianggap yang paling terakhir karena paling sulit. Nah, kalau culture itu maksudnya adalah pelajaran-pelajaran. Dari mulai apa aja coba pelajaran? Geografi, sejarah, bahasa Indonesia maksudnya language. Biologi, ayo, fisika, kimia, astronomi, itu semua ada di Montessori. Sedini mungkin. Biologi, kimia, astronomi, sejarah, geologi, semuanya dipelajari kalau di Montessori. Dan anak bisa milih mau belajar apa sebetulnya ya. Nah, tapi ada kerangka besarnya tentunya. Nah, itu kerangka besarnya itu untuk TK dan SD itu beda. Dan itu nanti untuk pertemuan selanjutnya sebentar lagi akan kita pelajari, akan saya paparkan. Jadi itulah yang berbeda dari prinsip Montessori, yaitu lingkungan yang disiapkan benar-benar rapi dan berjenjang dan berlevel ya. Ini juga kayak practical life itu ada level 1, level 2, level 3, nggak boleh ketukar, harus dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah posisinya. Tujuannya supaya anak tahu saya harus mengerjakan apa dulu, ini, lalu ke bawah, ke kanan, gitu, seperti itu. Nah, di antaranya lingkungan Montessori yang disiapkan ini untuk menghormati ritme kerja anak. Nah, ritme kerja anak dengan ritme kerja orang dewasa itu beda ya. Anak-anak itu kerjanya itu lama, betul? Mau pakai sepatu lama, mau cuci piring lama. Ini anak TK ya. Mau apa lagi? Semuanya pokoknya lama. Sampai-sampai kita sebagai orang dewasa atau orang tua gak sabar nunggu anak selesai. Betul gak? Pengennya cepet-cepet kita selesaikan. Aduh lama, kalau pakai sepatu sendiri lama, kalau ngancingin baju sendiri lama. Akhirnya gak bisa anaknya. Karena keegoisan kita sebetulnya ingin cepat-cepat. Nah, kenapa kita udah tahu ada anak kecil harusnya segala sesuatunya diawalin semua supaya tidak terlambat kan? Udah terlambat mamanya, ayo mau ke sekolah nih ceritanya anak TK, mamanya buru-buru, ya udah, wassalam, tuh nggak dapat kesempatan untuk melakukan segala sesuatunya
sendiri. Bukan karena anaknya nggak mau atau nggak bisa, tapi karena nggak ada waktu. Menurut orang dewasa ya. Nah, Montessori itu harus menghormati ritme kerja anak. Ya anak-anak yang memang lama, ditunggu sampai selesai. Sampai dia bisa, sampai dia usahanya maksimal, baru kita bantu. Misalnya, ayo terus dia masih mau usaha nih. Tahu-tahu, mama, oh iya mau dibantu? Tawarin dulu mau dibantu apa enggaknya. Ya nanti besok coba lagi ya. Ya kita benar-benar mengusahakan anak supaya mandiri, bukan. Nah itu yang 2 tahun tuh. Supaya bukan sudah yang penting selesai. Nah itu kelihatannya sekarang beres, tapi kesananya jadi PR malah. Beres sekarang, PR kemudian gitu kan. Nah membedakan Montessori dari pendekatan pendidikan lainnya. Memang pendekatan pendidikan lainnya tidak ada yang seperti ini loh. Tidak ada yang menyatakan bahwa kita harus sabar menghadapi ritme kerja anak. Jadi hanya Montessori. Bukan sepanjang pengetahuan saya ya, ini dari saya dapat juga gitu kan. Bahwa Montessori seperti itu berbedanya seperti itu. Nah, lingkungan yang disiapkan itu ciri-cirinya, ciri-ciri lingkungan yang disiapkan ala Montessori, anak dapat mengerjakan tugas yang bervariasi yang melibatkan proses berpikir. Nah, tadi bukan berarti anak tidak bisa berpikir ya Miss Lesti. Anak bisa berpikir tapi dengan apa? Seluruh tubuhnya ya. Bukan dengan otaknya, itu aja yang membedakan. Tapi anak pada hakikatnya berpikir ya. Jadi anak dapat mengerjakan tugas yang bervariasi yang melibatkan proses berpikir. Menawarkan kesempatan praktek untuk memperkenalkan hubungan sosial melalui interaksi bebas. Jadi anak-anak ketika bebas berinteraksi di satu ruangan, mereka akan membangun relasi kan. Akan ngobrol, akan cerita, akan tahu satu sama lain. Nah itu penting. Terutama untuk anak usia 0 sampai 6 tahun yang memang lagi periode sensitif sosial, ya, ketertarikan sosial. Lingkungan yang tertata rapi berurutan memandu penemuan. Kata Montessori, prepared environment ya itu leads the child to discovery. Nah, penemuan maksudnya discovery ya. Dia akan menemukan sesuatu justru dengan tatanan yang rapih. Bukan sebaliknya yang acak-acakan yang nanti dianggap kreatif. Kadang kan gitu. Wah ini berantakan kreatif dianggap kreatif. Ada nggak yang suka ngomong seperti itu? Ada. Nah itu salah sebetulnya. Kreativitas itu lahir dari keteraturan, bukan lahir dari pola ya, bukan dari keacak-acakan. Jadi sudah ada pola tapi dia menemukan pola yang baru. Itulah kreatif. Tidak mengikuti, membebek ya. Kreatif itu kan. Nah kalau ini yang mau diikutinya aja nggak ada, gimana mau jadi kreatif gitu kan. Jadi jangan salah, kreativitas itu kan ada yang Montessori itu tidak membuat anak kreatif. Kenapa? Semuanya serba rapi, serba diatur, seperti sudah disetting gitu, seperti sudah enggak, justru lahir tokoh-tokoh kreatif tuh orang-orang yang belajar dulunya sekolahnya di Montessori. Yang mendirikan Google itu dari Montessori sekolahnya. Pokoknya orang-orang yang tuh banyak yang dari Montessori itu jadi orang-orang keren. Jadi orang-orang hebat. Nah, Montessori environment areas itu apa saja sih? Nah ini untuk TK areanya ini. Ada practical life seperti ini kurang lebih. Sensorialnya lebih lengkap dari ini. Practical life juga lebih lengkap dari ini. Practical life satu gini, nanti sensorial satu gini. Culture, language, dan math. Sama seperti SD ya. Sama juga anak-anak belajar geologi juga. Belajar tentang perbedaan pulau dan danau, perbedaan sungai dan tanah genting.
Kan itu lawan-lawannya semua ya. Pulau lawannya danau. Sungai lawannya tanah genting, ya kan. Itu belajar melalui alat peraga di sini, tapi nggak ada kayaknya alat. Ada nggak? Nggak ada ya alat peraganya. Kalau di TK ada itu. Bisa tolong ambilkan Mr. Jaya. Yang kanan sub kedua yang bertumpuk itu. Nah iya itu. Ambil semua aja. Nah ini. Nah anak-anak di TK itu sudah bisa membedakan. Ini kepulauan kan. Nah, Kepulauan. Ini sebaliknya ya. Nah ini apa namanya, bay sama apa, tanjung sama teluk. Mana yang tanjung, mana yang teluk kan ada. Dan ada yang lainnya yaitu pulau dan danau ya. Nah ini tuh cara kerjanya gimana, disiram air. Jadi yang bagian airnya yang ini, anak-anak menyiramkan air ke sini, kucurin air. Nanti kan memang begitu kan, pulau sama itu kan airnya. Ini sebaliknya, airnya yang di sini gitu. Namanya apa? System of lake ya kalau bahasa Inggrisnya ini tuh. Jadi sistem danau. Jadi danaunya kecil-kecil kumpul. Kalau ini kepulauan, ini kedanauan. Entah bahasa Indonesianya apa kalau kumpulan danau-danau ya. Nah itu anak TK sudah belajar kalau di Aulia seperti ini. Jadi belajar geografi juga ya, geologi juga. Nah ini sedikit lagi ya. Practical life ini sebentar lagi nggak apa-apa kan ya, saya tambah waktunya. Practical life area itu apa aja sih tujuannya? Nah, pertama mengembangkan keterampilan motorik anak yang jelas ya. Lalu menjaga atau peduli terhadap lingkungan. Lalu social grace and courtesy, tata krama dan sopan santun. Nah, jadi practical life itu mengajarkan tata krama dan sopan santun. Di antaranya practical life itu apa? Menata meja. Itu kan menata meja. Lalu menarik dan mendorong kursi dengan benar, tidak bersuara. Itu di kelas 1 juga diajarkan kan? Nah, itu di TK pun diajarkan bagaimana cara mengetuk pintu yang benar, membuka pintu yang benar itu ada pelajarannya. Gini ya caranya buka pintu, ini cara nutup sampai bisa buka tutup dengan perlahan. Nah kalau kenapa anak suka buka pintu brek gitu? Tahu nggak kenapa? Tutup pintu. Bukan, kalau kita emosi kan, kita kan lagi kesel nih, tutup pintu brek kan. Tapi kalau lagi nggak kesel nggak kan? Kecuali kebiasaan ya, itu beda lagi. Tapi kalau kita yang normal itu, yang kebiasaannya baik itu biasa buka tutup pintu kan wajar ya. Tapi kalau kita marah saja kita banting pintu kalau nutup. Nah kalau anak-anak banting pintu itu bukan karena marah, tapi karena belum tahu cara menutup dan membuka dan menutup pintu yang benar ternyata. Saya pernah mendapatkan anak usia 3 tahunan ya. Dia gitu kan, brek, tutup pintu, buka pintu. Tahu nggak cara buka sama nutup pintu? Saya tanya si anak tuh. Tahu, dibuka, tutup. Terus dia buka kan kayak gitu. Nah, kalau seperti itu nanti pertama suaranya terlalu keras. Kedua, kalau pintu dibuka ditutup seperti itu mengganggu telinga kita sendiri juga kan tidak enak mendengarnya. Ketiga, kalau buka tutupnya kencang seperti itu, nanti pintunya juga bisa lama-lama nanti jadi rusak. Gitu. Mau diajarkan cara buka tutup pintu yang benar? Mau. Saya ajarkan nih buka pintu, buka begini ya. Di langkah-langkahnya saya gini. Lalu tutup ya. Dia praktekkan. Bisa sampai terus-terusan dia buka, tutup. Nah itu namanya belajar kan?
proses. Nah, tapi yang lucunya apa? Ini juga yang harus kita perhatikan ya. Saya ajarkan misalnya buka tutup pintu ini. Dia hanya terapkan di pintu ini saja. Pintu lain dia tetap masih seperti yang sebelumnya. Itu benar-benar waduh. Ternyata harus dikasih tahu semua pintu ya. Baru dia setelah kita bilang semua pintu baru dia terapkan ke semua pintu. Jadi harus tuntas ngajarin anak-anak. Lucu yang namanya anak-anak tuh ya. Nah itu salah satu contoh ya. Pentingnya practical life. Jadi praktek kehidupan ya, practical life. Lalu sensorial, apa sih ya? Ada apa? Oh iya. Membedakan pandangan mata, pelatihan raba kulit ya, pelatihan penciuman hidung, pelatihan rasa lidah, pelatihan telinga, dasar-dasar geometri dan dasar-dasar aljabar. Jadi sensorial ini bukan hanya sensori saja yang dilatihkan, tapi juga meliputi dasar-dasar geometri dan aljabar. Itu contohnya. Yang kotak di atas, yang seperti Rubik ya, itu ada yang kecil, ada yang besar, itu dasar-dasar aljabar. Itu diajarkan di TK. Sebagai sensorial, tapi bukan sebagai aljabar, tapi sebagai sensorial atau hanya untuk menyusun, jadi kayak nyusun puzzle aja. Kalau anak TK mengerjakan itu hanya menyusun puzzle. Tapi kalau anak SD, sekarang kalau ditaruhnya di sini berarti hanya menyusun puzzle. Tapi kalau disimpan di sini, itu sudah area matematika dan itu bukan menyusun puzzle tapi untuk mengerjakan aljabar, alat peraganya itu. Jadi itu alat peraga untuk aljabar. Jadi jangan khawatir kalau guru tematik mengajarkan matematika, semua ada alat peraganya. Dan alat peraganya itu menyenangkan dan memudahkan. Kita aja sebagai guru merasa mudah, apalagi anak-anaknya. Enggak ya, kita saja. Maksudnya kebalik. Maksudnya kadang kita tuh ada sebagian yang tidak suka matematika kan. Merasa matematika itu sulit. Tapi begitu tahu matematika Montessori itu tidak akan pernah bilang matematika itu sulit. Percaya. Nanti kita bereksplorasi dengan matematika ya. Tunggu saatnya. Oke. Sedikit lagi. Nah, language area. Language area itu di TK sebetulnya targetnya tinggi sekali nih. Dari mulai vocabularies and first sound, yaitu apa? Kata-kata ya, kosakata dan bunyi huruf pertama yang seperti kemarin saya bilang jam, itu kan, kipas, meja itu first sound. Nah, sama vocab sebanyak-banyaknya. Lalu metal inset yang ini. Jadi dari TK tuh harusnya sudah terpapar dengan metal inset. Untuk belajar menarik garis. Lalu sandpaper letters. Sandpaper letters itu ada nggak ya di situ sandpaper letters? Sandpaper letters. Jadi huruf raba ya sandpaper letters. Lalu large movable alphabet di situ ada itu yang itu. Lalu pink series yang itu yang kotaknya pink semua. Lalu blue series mungkin ada di kelas ya blue seriesnya entah di kelas mana. Early grammar. Nah, anak-anak TK itu juga kalau sudah selesai blue series diajarkan grammar awal, grammar yang sederhana. Jadi bahwa satu kalimat itu ada kata bendanya, ada kata kerjanya, ada kata sifatnya. Gitu ya. Nah, baru green series. Green series itu yang kata-katanya tuh mengandung kalau di bahasa Inggris itu ada double konsonan, seperti double konsonan yang jadi satu, misalnya s sama h jadi sh gitu kan. Lalu t sama h jadi s atau z. Itu ya.
Eh, Oke. Jadi bahasanya sampai sini ya, anak kelas apa namanya? Nah, math area. Matematikanya seperti ini. Nah, di sini juga ada kan ya matematika. Matematika TK itu sudah sampai perkalian dan pembagian kalau di Montessori. Yang alat peraganya ini nih. Nih ini TK semua nih dari ujung sana, number roads terus sampai ujung sini. Itu semua alat peraga TK. Nah, alat peraga SD mulai dari ini yang kotak besar ini. Tahu tidak ini kotak besar ini apa? Itu bukan bangku untuk diduduki. Yang hijau, peti hijau ini, kotak hijau ini adalah lambang 1 juta. 1 juta, yang merahnya 100.000, nanti yang biru panjangnya 10.000, yang hijau segini itu 1.000. Kalau TK hanya sampai 1.000, tapi kalau SD 1.000 sampai 1 juta. 1 juta tuh sebesar ini gitu. Dibanding 1 biji. Satu kan segini ya. Yang kecil itu, nah ini 1 juta segini. Banyaknya. Oke, ini TK ya. Nah, ini belajarnya ini. Oke, nih math areanya numbers 1 to 10. Ada 8 level, decimal system. Jadi TK juga belajar nilai tempat ya, di mana satuan puluhan, ratusan. Lalu menghitung linear ada 9 level. Lalu penjumlahan, pengurangan, pengalian dan pembagian menggunakan golden beads ada 6 level. Lalu operasi hitungan individu ada 4 level. Lalu operation with boards, bukan individual operation, sama STEM game ada 8 level. Jadi anak TK tuh udah keren kalau sesuai tumbuh kembang ya. Kalau sesuai tumbuh kembang itu akan mencapai ini. Jadi SD itu sudah tinggal ke sini, ke yang ini udah selesai gitu kan. Sini. Tapi yang terjadi di lapangan tidak seperti itu. Ya, anak SD TK itu maksimal sampai ini bukan decimal system ini biasanya, atau ini paling sampai sinilah, kalaupun yang paling topnya gitu di Aulia ya. Di Aulia, karena ya itu tadi kita menerima siswa kadang sudah TKB kan, tidak dari usia 3 tahun, ini kan harusnya dari usia 3 tahun, udah TKB terus di rumahnya tidak distimulasi dengan tepat, ya banyak PR dulu diselesaikan gitu. Begitu PR-nya selesai bisa tercapai ininya, seperti itu. Nah, cultural studies ya, cultural studies itu seperti ini. Ini pelajaran hewan dengan tempat tinggalnya. Ini hewan-hewan yang ada di Afrika, ini hewan-hewan yang ada di Asia. Contohnya ya. Nah, cultural study sendiri belajar ini tadi. Ini anak TK loh. Zoologi, botany, geography, history, ilmu alam, ilmu agama, dan art, kesenian. Tapi art kadang dipisah dari culture ya sendiri. Nah, oke. Jadi kesimpulannya, lingkungan yang disiapkan adalah lingkungan yang ada susunan dan tatanannya, lingkungan yang memiliki kebebasan ya untuk anak memilih, lalu realitas dan alam. Nah, ada realitas dan alam juga di sini gitu. Misalnya kita harus ada nyediain daun, batu misalnya di situ di area lingkungannya. Atau ya kita bawa keluar kan, ada banyak macam-macam di luar. Atmosfer dan keindahan, nah, harus ada keindahan di dalam ruangan. Jadi jangan sampai anak merasa tidak nyaman melihat lingkungannya. Harus tampaknya tuh harus indah. Gitu. Makanya kita harus susun kayak warna-warna ini tuh jangan terlalu berwarna-warni.
rak itu harus natural. Makanya kita pilih warna natural ini karena alat peraganya kan sudah ada warna-warnanya. Itu nanti anak lebih tertarik atau pusing ya ngelihat raknya aja udah berwarna. Kalau ini kan dia menarik tertarik dengan alat peraganya bukan sama raknya gitu kan. Nah, material Montessori yang jelas harus ada material khas Montessori. Perkembangan komunitas hidup juga harus ada. Kayak misalnya ada ikan, kita ada ikan, masih ada nggak ya ikan-ikannya ya? Ada kita banyak hewan kan di sini macam-macam. Meskipun tidak dipelihara. Anak-anak suka nyari kepiting. Nah, itu bagus tuh. Artinya dia melihat komunitas hidup, perkembangan komunitas hidup harusnya bisa dilihat gitu ya. Dari mulai lahirnya sampai atau pohon dari mulai nanam sampai jadi gitu kan. Oke. Ya, inilah. Oke, hari ini sampai sini ya. Jadi yang sudah kita pelajari dari sesi 1 yang melalui video dan sekarang itu adalah yang mana? Coba. Untuk menghasilkan potensi penuh dari anak usia 0 sampai 6 tahun itu ada 2 faktor ya tadi, eksternal dan internal. Yang sudah kita pelajari mana saja? Eksternal sudah ya, yang mana yang eksternalnya yang sudah kita pelajari? Lingkungan, iya. Kebebasan sudah? Belum, iya. Kalau yang internal? Enggak, sudah dipelajari? Sudah dua-duanya ya, meskipun melalui video. Ya. Nah, saya harap video yang itu disimak lagi supaya lebih paham lagi mengenai periode sensitif dan pikiran yang menyerap. Besok kita akan lanjutkan ke kebebasan dan Montessori untuk SD. Jadi harusnya sih sekarang tuh selesai sampai kebebasan, cuman karena tadi banyak satu dan lain hal, jadi kita berhenti di lingkungan, ya sampai lingkungan. Besok kebebasan dan Montessori untuk SD seperti apa? Montessori SD untuk SD seperti apa? Kita tunggu besok ya. Siap, besok kita ketemu lagi di sini. Nah, besok tolong siap dari pukul 9.30 sudah kita mulai. Saya akan hadir sebelum 10.30 ya. 10.30 maaf, 9.30. Ya. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.